Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatillah rahimakumullah. Sebagai orang tua, kita mempunyai cita-cita bahwa anak kita kelak mendapatkan sebuah gelar yang panjang, sehingga sejak kecil mereka kita sekolahkan mulai dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, selesai S1, S2, bahkan sampai mendapatkan gelar doktor. Demikian kebanyakan manusia di akhir zaman sekarang ini. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan gelar ijazah, sehingga harapannya adalah sekolahnya mapan, pekerjaannya nanti lancar, mendapatkan uang yang begitu banyak dan mendapatkan kehidupan yang mewah. Ini gambaran umat akhir zaman sekarang. Saudaraku rahimakumullah, sebagai seorang muslim, seharusnya kita mempunyai gaya pikir yang berbeda dengan mereka. Apa? Berlandaskan dari hadis Rasulullah SAW, thalabul ilmi faridatun 'alal kulli muslim. Belajar ilmu, mempelajari ilmu syar'i, ilmu agama adalah kewajiban setiap umat Islam, baik dia laki-laki maupun perempuan. Maka dari hadis inilah kita juga wajib memahamkan kepada anak kita, dan ini lebih utama daripada ilmu-ilmu yang lainnya. Apa? Mempelajari tentang Al-Quran dan As-Sunnah, mempelajari tentang fikih-fikih Islam, memahamkan kepada anak kita tentang akidah-akidah yang sahih. Kita biasakan dalam kehidupan anak-anak kita kenalkan tentang halal dan haram, mana amalan-amalan yang wajib dilakukan dan mana amalan-amalan yang wajib ditinggalkan. Kita ajarkan mereka sejak dini, jangan menunggu dewasa, jangan menunggu dia tahu sendiri. Kita ajarkan. Toh kalau kita melaksanakan, kita sudah punya dua hal. Satu, itu adalah kewajiban kita sebagai orang tua untuk memenangkan kepada mereka. Dua, kalau dia masuk, lalu menjadi amal soleh bagi kita. Fatilah rahimakumullah. Mengapa kita tidak bercita-cita anak kita bisa hafal Quran? Mengapa kita tidak bercita-cita anak kita bisa hafal hadis? Mengapa kita tidak bercita-cita anak kita menjadi ulama? Tapi kebanyakan dari kita lebih bercita-cita anak kita hidup mewah, punya mobil, punya villa, berpangkat besar, jadi presiden dan macam-macamnya. Hal itu boleh-boleh saja, hal itu boleh-boleh saja, dan itu bukan sesuatu yang naif. Boleh, selama tidak meninggalkan kewajibannya, yaitu mempelajari tentang Al-Quran dan As-Sunnah, mempelajari tentang hukum-hukum Allah, sehingga di saat dia nanti menjadi orang kaya, dia akan menjadi orang kaya yang soleh. Saat dia menjadi seorang pemimpin, menjadi pemimpin yang soleh. Saat dia menjadi seorang pebisnis, menjadi pebisnis yang soleh. Jangan lupa, didik anak kita untuk paham tentang Al-Quran dan Sunnah. Pahamkan kepada anak-anak kita tentang akhlak-akhlak karimah. Sekarang ini banyak anak cerdas, baru umur berapa tahun sudah bisa membaca, baru ada levelnya, sudah naik bisa hitung-hitungan. Tetapi sedikit sekali di antara anak-anak kita yang mau tekun belajar ngaji ketika maghrib, belajar ngaji ketika asar, belajar ngaji menghafal Quran, menghafal alif ba ta sa jim dan yang lainnya. Mereka jarang sekali. Mereka lebih sibuk dengan peralatan-peralatan elektronik. Mereka lebih sibuk dengan permasalahan-permasalahan duniawi. Karena terhanyut dengan kondisi masyarakat, terhanyut dengan kanan kirinya. Di sisi lain, kita sebagai orang tua lupa, kita enjoy dengan pekerjaan kita enjoy dengan kesibukan kita enjoy dengan apa yang menjadi keinginan kita pribadi. Saudaraku rahimakumullah, kembali lagi sebagai orang tua, wajiblah bagi kita untuk tahu apa yang menjadi kewajiban kita, yakni mendidik anak-anak kita untuk paham tentang agama, bersikap tegas terhadap mereka. Meskipun bersikap tegas ini sangat sulit untuk sebagian orang, karena harus melawan tangisan, rengean, bantahan mereka. Tegas bukan berarti keras,
tegas adalah sosok sikap yang harus dimiliki sebagai rasa tanggung jawab orang tua di dalam mendidik anak kita. Jangan manjakan anak-anak kita, jangan manjakan anak-anak kita yang berlebih. Sesekali waktu bolehlah, tetapi jangan berlebih. Karena itu nanti akan membuat sikap dan mentalnya menjadi lemah. Saudaraku rahimakumullah, ini adalah akhir zaman. Semakin hari akhlak karimah semakin berkurang. Anak-anak mulai menjauhkan diri dari pemahaman-pemahaman Islam. Bukan kesalahan mereka, tetapi orang tuanya yang tidak mengingatkan. Maka kewajiban kita mengajarkan kepada kita, pada mereka, tentang akhlak-akhlak yang indah. Rasulullah SAW itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bi'istu liutamima lima karimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Setelah dia hafal Al-Quran, setelah dia hafal hadis, setelah dia paham mana yang halal dan yang haram, maka perbaiki akhlak dan adabnya. Bagaimana sifat bersopan santun terhadap orang tua, bagaimana menghargai Islam, bagaimana berakhlak, dan bagaimana terlebih adalah cara bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah inti dari segalanya. Kalau tauhidnya rusak, maka rusak semuanya. Kalau tauhidnya benar, maka benar insya Allah. Ada pengharapan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, inilah yang harus kita sadarkan pada diri kita pribadi, agar kita tidak menyesal, agar kita tidak kecewa kelak. Kita diberi kesempatan untuk menjadi orang tua. Di saat orang lain ada yang ingin punya anak, ternyata tidak dikaruniai. Dan kita dikaruniai banyak anak, dikaruniai anak-anak yang lucu, anak-anak yang pintar. Maka janganlah nikmat yang diberikan Allah kepada kita ini kita kufuri. Kita biarkan mereka bermain sesukanya, kita biarkan mereka dengan sesuka hawa nafsunya, lalu tidak kita ingatkan dengan masalah din. Tidak ada amal ma'ruf nahi mungkar di dalam keluarga kita, maka ini adalah sesuatu yang tidak baik. Ayo kita bimbing mereka ke dalam kebaikan. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Mengajak mereka mempelajari dini Islam, mewajibkan kepada mereka tentang ilmu-ilmu syar'i, menghantarkan mereka kepada pemahaman-pemahaman yang benar, belajar tentang masalah-masalah hukum-hukum Allah adalah bagian dari memelihara keluarga kita dari siksa api neraka. Bagian dari yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tetapi kalau kita tidak mengetahui mana yang halal, mana yang haram, anak-anak kita acuhkan, bagaimana? Sedangkan pertimbangan nanti akhirat adalah yang melanggar dari hukum-hukum Allah. Siapa yang melanggar dari hukum-hukum Allah, dia akan diazab dengan azab yang amat pedih. Dan siapa yang dia sejalan dan selaras sebagaimana hukum-hukum Allah, dia akan selamat dari azab yang amat pedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan rahmat berkah kepada mereka siapa saja yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa anak-anak kita ajarkan tentang dinul Islam, kita ajarkan tentang pokok-pokok Islam, kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, sehingga keluarga kita sakinah, mawadah, warahmah sesuai dengan bingkai syariah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Sekali lagi, bersungguh-sungguhlah menjadi orang tua di dalam mengajarkan anaknya tentang tafaqquh fiddin, tentang tafaqquh fiddin. Karena tafaqquh fiddin, mempelajari ilmu agama itu adalah kewajiban setiap muslim, diri kita dan termasuk anak-anak kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.